Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keamanan komputer kelompok 2, Ade Misbah Purwanto, Ican Arfa Miciza, Kusnadi Darmawan. Cyber security, keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Menerapkan komputer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai menjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Computer security akan membalas dua hal penting, yaitu ancaman threats dan kelemahan sistem vulnerability. Tujuan keamanan komputer menurut Garfinkel dan Safword, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan, yaitu availability, integrity, control, audit, confidentiality. Tujuan keamanan komputer dalam CASIFO. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. 2. Ketersediaan. Tujuan SIFO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. 3. Integritas. Semua subsistem SIFO harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Contoh keamanan komputer. Firewalls mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewalls adalah kombinasi perangkat kertas dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Contoh keamanan komputer. Intrusion detection system. Vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan untuk mengakses file dan basis data. Bernama intrusion detection system, fitur alat pemantauan penuh waktu ditempatkan di titik-titik yang paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Contoh keamanan komputer. Software antivirus dan anti-spyware. Paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis harus mencangkup perlindungan anti-malware untuk setiap komputer, perangkat lunak, antivirus, mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware, termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan hardware. Mode keamanan komputer. Network topologi.
Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal, internal atau pihak luar. Kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut Demilitarized Zone atau disingkat DMZ. Metode pengaman komputer, Security Information Management, salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah Security Information Management atau disingkat SIM. SIM ini berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengalaman jaringan komputer secara terpusat. Metode pengaman komputer, IDS atau IPS, Intrusion Detection System, IDS, dan Intrusion Prevention System, IPS, adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau pihak dalam. Pada IDS berbasiskan jaringan komputer, IDS akan menerima kopi paket yang ditunjukkan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jika ditentukan paket yang berbahaya, maka IDS akan memberikan peringatan pada pengelola sistem. Metode pengaman komputer, port scanning. Mode port scanning biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi konseksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dalam dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Mode pengaman komputer, paket fingerprint. Dengan melakukan paket fingerprint, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada di dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Jenis ancaman jaringan, probe atau yang biasa disebut probing adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. Scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool. Account comprise, meneliti user compromise dan root compromise. Paket sniffer adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, unsur name, password, dan informasi penting lainnya. Jenis ancaman jaringan, hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otorisasi yang sah, seperti yang ada di film Who I Am. Nah, Who I Am, no system, no safe, tidak ada sistem yang aman. MRX punya 3 aturan dalam meretas dalam filmnya ini. Tidak ada sistem yang aman, incarlah sesuatu yang mustahil, dan bersenang-senanglah di dunia nyata dan di dunia maya. Menyarankan kita bahwa internet itu kalau kita salah menggunakan ya bakal berbahaya bagi kehidupan nyata kita. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan internet. Oke, saya lanjutkan. Jenis ancaman jaringan, denial of service. Serangan denial of service atau singkatannya DOS mencegah penggunaan yang sah dari penggunaan layanan ketika pelaku mendapatkan akses tanpa izin ke mesin atau data.
Ini terjadi karena pelaku membanjiri jaringan dengan volume data yang besar atau sengaja menghabiskan sumber daya yang langka atau terbatas, seperti proses kontrol block atau koneksi jaringan yang tertunda. Jenis ancaman jaringan: malicious code atau kode berbahaya. Malicious code adalah program yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan. Virus, worm, dan Trojan horse merupakan jenis-jenis malicious code. Virus komputer adalah sebuah program komputer atau kode program yang merusak sistem komputer dan data dengan mereplikasikan dirinya sendiri melalui mengkopian ke program lain. Boot sektor komputer atau dokumen. Worm adalah virus yang mereplikasikan dirinya sendiri yang tidak mengubah file, tetapi di memori aktif menggunakan bagian dari sistem operasi yang otomatis dan biasanya tidak terlihat bagi pengguna. Social engineering, exploitation of trust. Sekumpulan teknik untuk memanipulasi orang sehingga orang tersebut membocorkan informasi rahasia. Meskipun hal ini mirip dengan permainan kepercayaan atau penipuan sederhana, istilah ini mengacu kepada penipuan untuk mendapatkan informasi atau akses sistem komputer. Phishing, tindakan pemalsuan terhadap data atau identitas resmi. 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 1. Keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusupan dan bencana seperti kebakaran, kebanjiran. 2. Keamanan interface, pemakaian user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakaian diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. 2 masalah penting di kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan dalam keamanan komputer. Kehilangan data atau data loss. Masalah data loss dapat disebabkan oleh bencana, kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras, kesalahan manusia atau human error. 2. Penyusupan intruder. Penyusupan bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu penyusupan pasif, yaitu membaca data yang tidak terotorisasi, tidak berhak mengakses. 2. Penyusupan aktif, yaitu penyusupan susunan sistem data yang tidak terotorisasi. Ancaman lain terhadap sistem keamanan komputer bisa dikategorikan dalam 4 macam. Interruption. Sumber daya sistem komputer dihancurkan sehingga tidak berfungsi. Contohnya penghancuran hard disk atau pemotongan kabel. Ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Interruption. Orang yang tak diotorisasi dapat masuk mengakses ke sumber daya sistem. Contohnya menyalin file yang otorisasi. Ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Ancaman lain terhadap sistem keamanan komputer bisa dikategorikan dalam 4 macam. Pertama, modifikasi atau modification. Orang yang tak diotorisasi tidak hanya dapat mengakses tetapi juga mengubah file, merusak sumber daya. Contohnya mengubah isi pesan atau mengacak program. Ini merupakan ancaman terhadap integritas. 2. Fabrikasi atau fabrication. Orang yang tak diotorisasi menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memasukkan pesan palsu, menambahkan data palsu dari kategori yang ada di atas, dan jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan masalah dalam komputer. Ancaman sistem keamanan komputer.
Pertama, adware, bluejacking. 3. Boot sector virus, chain letters, denial of service, document viruses, internet worms, backdoor, blue snarfing, browser hackers, chucking attack, denials, email viruses, mobile phone viruses. Jenis ancaman keamanan komputer: virus, email virus, internet worms, spam, trojan horse, spyware, serangan brute force. Manfaat sistem keamanan komputer. Guna manfaat sistem keamanan komputer yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh penjuru dunia. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet, namun tidak diimbangkan dengan SDM yang dapat menjaga keamanan dan data informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjaga terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjaga penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Faktor kejahatan komputer. 1. Meningkatnya penggunaan komputer dan internet. 2. Bayangkan software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebelum sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. 3. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. 4. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Faktor kejahatan komputer. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. 2. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaring LAN mereka ke internet. 3. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. 4. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan bugs. Oke, terima kasih.